gimana, menguji alat ukurnya gimana, mengembangkan variabelnya gimana, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya nanti mengumpulkan data dan menganalisis hasilnya. Nah, langkah-langkah itulah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi yang paling pertama ya kita harus mengerti dulu definisinya apa, kemudian tadinya kita fokuskan ke mata kuliah kita yaitu Business Research Method. Jadi metode riset bisnis. Jadi khusus penelitian di bidang bisnis. Oke. Di bidang bisnis itu kalau kita lihat dari fungsionalnya pasti mencakup 4 fungsi. Fungsi keuangan, fungsi SDM, fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi SDM. Ya. Nah, itulah yang nanti akan Bapak Ibu pilih sebagai peminatan Bapak Ibu. Silakan. Mungkin nanti ada yang kerjanya di marketing atau tertarik di bidang marketing akan mengambil konsentrasi marketing. Bisa konsentrasi SDM, bisa konsentrasi MO atau keuangan. Nah, kemarin saya dan Bu Nina sudah mencoba mengembangkan konsentrasi baru lagi, yaitu konsentrasi manajemen pendidikan, manajemen teknologi, dan konsentrasi satu lagi digital marketing. Nah, jadi silakan mungkin tanya ke prodi itu sudah bisa dipilih atau belum. Jadi ragam pemilihan konsentrasi yang akan Bapak Ibu pilih itu lebih banyak lagi. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu akan melakukan penelitian secara informal misalnya. Saya mau ngambil permasalahannya, saya harus pilih konsentrasi. Nah, ya kan? Kemudian Bapak Ibu akan nanya, konsentrasi mana yang paling sesuai untuk saya? Karena Bapak Ibu harus melihat berbagai macam faktor dalam memilih konsentrasi. Tadi minat Bapak Ibu, pekerjaan dan karir Bapak Ibu di masa yang akan datang, ketersediaan di MM, kemudian keinginan Bapak Ibu nanti di masa yang akan datang untuk lebih mengembangkan ilmu yang mana. Kan mana tahu Bapak Ibu nggak berhenti sampai MM saja, mungkin nanti saya pengen ke S3 gitu, pengen pindah karir dari pengusaha atau dari pegawai atau dari karyawan menjadi dosen misalnya. Nah, sekarang kalau ada syarat mau jadi dosen itu harus S3 ya, nggak cukup lagi cuma S2. Kalau zaman dulu S2 sudah bisa jadi dosen, sekarang bisa tapi hanya pada tahap awal. Selanjutnya Anda pasti diminta untuk ngambil S3. Nah, untuk bisa chance-nya lebih keterima menjadi dosen, ya Anda harus ambil S3 baru melamar jadi dosen. Jadi kan persyaratannya sudah akan lebih terpenuhi. Oke? Nah, itu kan permasalahan yang Bapak Ibu akan hadapi. Silahkan. Kalau belum milih konsentrasi, sekarang mangga silakan pilih konsentrasi yang mana. Tidak ada yang susah, tidak ada yang mudah, semuanya mudah. Ya kan, semuanya susah. Tergantung Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu sampai sini ada mau tanya? Silakan kalau ada mau tanya. Mengenai penilaian boleh, mengenai nanti Bapak Ibu ngambil konsentrasi apa, mengenai metode risetnya boleh, enggak silahkan. Untuk pertemuan Bu, bagaimana Bu? Untuk pertemuan, untuk pertemuan berapa kali? Karena ini kan pertemuan tatap mukanya. Ya, Bu, karena ini kan pertemuan tatap muka saya mengikuti peraturan saja. Kalau peraturan dari prodi kan dalam satu semester 2 sebelum UTS, 2 setelah UTS ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin kita mengadakan pertemuan, mangga silakan. Jadi mau misalnya kan kalau awal-awal ini masih bisa dibaca Bu, belum bermasalah misalnya ya kan. Oke, tapi nanti pas sudah pertemuan topik yang keempat, topik yang kelima misalnya membuat latar belakang, membuat hipotesis dan lain sebagainya, perlu diskusi, perlu presentasi. Bapak Ibu ingin mempresentasikan proposalnya misalnya yang sudah dibuat, mangga silakan. Saya bersedia untuk mengakomodir itu. Baik Bu.
Oke. Ya, jadi tinggal ke ketua kelasnya saja. Siapa ketua kelasnya Saya sekarang? Bu, Faisal Bu, di Papua posisi. Oke, jadi Pak jauh banget Pak. Jelas tapi apa ya? Jelas, jelas. Nah, jadi kalau ada apa-apa, mangga tinggal komunikasi dengan Kang Faisal, nanti Kang Faisal yang komunikasi ke saya. Insya Allah Bu, saya Ya, ada koordinator misalnya, juga, Bu, koordinator mata kuliahnya Mbak Teh Puspita, membantu saya, ajudan saya Bu. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, salam kenal Mbak Pupis Puspita ya. Jadi nanti kita ini aja koordinasi aja. Buat saya saya tidak ingin membebani Bapak Ibu gitu ya kan. Mungkin Bapak Ibu ngambil kuliah MM di Widyatama karena online, karena fleksibel dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya saya ketemunya setiap minggu, mungkin kan jam istirahat Bapak Ibu, jam keluarga, jam lain-lainnya nggak bisa wakuncar ya dan lain sebagainya itu kan jadi Wakuncar. ya. Jadi saya ngikut peraturan, tapi kalau kita ada topik-topik akan yang ingin dibahas atau ada yang ingin presentasi, misalnya Bu, ini saya udah selesai bab 3 saya, bab 1, 2, 3 saya pengen dipresentasikan buat masukan dari teman-teman dan dari Ibu, monggo silahkan ya. Jadi fleksibel saja, kapan saja kita bisa tatap muka. Sesuai jadwal tapi ya supaya masuk ke dalam sistem. Oke, ada lagi? Mau tanya lagi Bu, yang membedakan tesis sama skripsi, kalau dulu kan saya bikin skripsi cukup dengan satu analisis sederhana, regresi sederhana dulu waktu skripsi bisa. Kalau di tesis itu minimal analisis regresi berganda Bu ya, minimal ya, nggak bisa regresi sederhana lagi. Betul Bu. Nah, ini sebenarnya mau tesis, mau skripsi, mau disertasi, pada dasarnya hampir sama. Itu adalah suatu penelitian ilmiah yang kita lakukan untuk menyelesaikan pendidikan kita sesuai strata yang ada. Ya kan, kalau skripsi S1, tesis S2, kalau disertasi S3. Alat analisisnya apa Bu? Apa saja boleh, yang sesuai, yang sudah Bapak Ibu kuasai, itu aja. Nah, jadi kalau deskripsi kan mungkin dulu masih banyak yang hanya 2 variabel, ya langsung variabel X dan Y. Ada juga cuma satu Kang Faisal dulu yang ambilnya apa Kang Faisal? Marketing Bu, konsentrasi pemasaran dulu Bu. Variabelnya ada 3. Dulu apa? Variabelnya itu produk, kualitas, dan harga. Produk, kualitas, dan desain terhadap keputusan pembelian. 3 variabel, 1 Y. Produk, kualitas, dan desain. Produk, kualitas, dan desain. Dan harga. Produk, kualitas, dan desain terhadap keputusan pembelian. Terhadap keputusan pembelian. Mobil, iya. Nah, 3. Nah, saya nggak gini ya. Produk, kualitas, desain itu satu variabel, masih bagian dari variabel produk, ya kan? Kualitas produk itu mencakup dari desain, kemudian gaya, daya tahan, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi kalau itu ya bisa aja satu variabel. Jadi 1P itu produk itu kan banyak elemen yang bisa kita teliti. Mulai dari packagingnya, mulai dari brandnya, ya kan, mulai dari quality-nya. Jadi kan itu sudah berbeda-beda, bisa dijadikan satu variabel, tapi variabel besarnya adalah produk gitu. Jadi kalau skripsinya misalnya tadi pengaruh maksudnya produk quality atau kualitas produk dan produk desain terhadap keputusan kemudian. Ya, nah itu sudah 2 variabel atau 3 variabel sudah bagus. Tesis juga seperti itu. Tinggal mungkin nanti Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kondisi yang saat ini sedang banyak terjadi atau
sedang banyak digunakan. Supaya apa? Kata orang bilang supaya topik penelitiannya seksi.